masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan. Risau ini dahulu, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanmu? Gelai air mata mengenang masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan. Saat ini dahulu, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku? Ini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampunmu. Terang abadi mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji padamu Tuhan, untuk melangkah hanya di jalan-Mu. Masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan. Misal ini dahulu, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku? Yeah.
Ya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari Pelekat PKB. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu kelima sesudah Paskah ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bahan bacaan kita terlebih dahulu dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasalnya yang keempat, 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13. Kalau sudah kita temukan bacaan Alkitab kita, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Oleh karena perkenanan dan kasih sayang Tuhan, kami diizinkan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu yang diberitakan memberkati setiap hati kami, memberkati pikiran kami, supaya hidup kami menjadi berkat. Kami semakin menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga Tuhan menggunakan memakai kami sebagai alat di tangan-Mu yang terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Roh Allah bekerja di antara kami, nyatakan isi hati-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sadar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di pagi ini di awal khotbah saya ingin membacakan sebuah syair dari Persia untuk Bapak Ibu di rumah. Nyalakanlah hatimu dengan kobaran kasih, lalu bakar pikiran-pikiran angkuh dan ungkapan sombong dari bibirmu, karena semua itu akan merusak hidupmu. Ini ungkapan syair dari Persia yang mau mengatakan bahwa hidup kita kalau dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan, maka itu akan menghancurkan hidupmu. Dan saya mau katakan, tidak hanya hidupmu secara pribadi,
Tapi ketika kesombongan dan keangkuhan itu hadir dalam keluargamu, maka dia akan merusak keluargamu. Kalau kesombongan dan keangkuhan itu hadir dalam persekutuanmu, dia akan merusak persekutuanmu. Kalau kesombongan dan keangkuhan itu hadir di dalam masyarakat tempat engkau tinggal, maka itu akan merusak masyarakat itu. Mau mengatakan bahwa kesombongan dan keangkuhan penyakit yang merusak, membuat perpecahan, membuat perselisihan. Karena di dalamnya selalu ada kata aku paling hebat, aku paling top, aku paling pintar, aku paling gagah, aku paling cantik, aku paling dan paling. Akhirnya orang yang mendengar mengatakan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu yang namanya keangkuhan dan kesombongan akan merusak semua sistem kehidupan dan pelayanan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada teguran keras yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Ketika dia melihat ada kesombongan keangkuhan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ada pribadi, ada kelompok-kelompok yang mengatakan mereka lebih baik, lebih unggul, lebih hebat. Jemaat di Korintus memang jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dan ketika Paulus mendirikan, dia tidak tetap, dia pergi ke tempat lain untuk mendirikan jemaat yang lain. Tetapi hubungan mereka terikat melalui hubungan ketika Paulus membentuk mereka sebagai jemaat. Dan di Korintus ada 4 aliran. Ada aliran Kefas, ada aliran Yesus, ada aliran Apolos, dan ada aliran Paulus. Dan keempat aliran ini menjadi bagian di dalam kota Korintus. Nah, yang celakanya adalah jemaat-jemaat di Korintus membagi kelompok-kelompok lalu mengagungkan, yang diagungkan itu adalah siapa yang mereka suka dan siapa menurut mereka lebih berbobot. Dan yang paling sering yang menjadi masalah adalah ketika Paulus direndahkan, Apolos yang ditinggikan. Dan ini menjadi masalah. Beberapa kelompok mengatakan hal-hal yang demikian. Mereka mengatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Yang lain tidak baik. Yang lain itu lebih hebat. Dan ini menyebabkan Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Pada ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, Paulus bilang. Dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mau mengatakan apa? Paulus mengatakan Paulus dengan Apolos, aku dengan Apolos itu sejajar. Di hadapan Tuhan itu sama. Tetapi kami diberikan porsi yang berbeda-beda. Tetapi kami sama di hadapan Tuhan. Kalau tugasku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi catatan ini mau mengatakan bahwa jangan sombong orang-orang di Korintus, ya. Mau mengatakan dengan penilaian-penilaian mereka dengan merendahkan orang lain, meninggikan yang lain, mengatakan kelompoknya jauh lebih baik, kelompok ini jauh lebih rendah. Jadi Paulus mau mengingatkan bahwa yang harus dipelajari adalah keteladanan dari Apolos dan juga Paulus. Bukan bicara tentang kesombongan dan keangkuhan. Apa yang dipelajari dari keteladanan Apolos dan Paulus itu yang harus diikuti oleh jemaat. Keteladanan mereka adalah meletakkan diri mereka sebagai hamba. Sebagai hamba yang hidup di hadapan Tuhan, yang hidup melayani. Bukan bicara siapa lebih pintar, siapa lebih hebat, siapa lebih jago. Sehingga terjadi perpecahan di jemaat itu. Nah, coba lihat teladannya Paulus pada ayatnya yang ke-12. Apa yang dia katakan dalam pekerjaannya? Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Paulus katakan dia melakukan pekerjaan tangan yang berat. Beratnya apa? Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Jadi mau mengatakan Paulus merefleksikan pekerjaan berat itu ketika dia melayani Yesus, dia melayani Tuhan. Paulus juga mungkin, ya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki, tetapi dia memberkati. Dan ketika dia dianiaya, dia tetap sabar di dalam Tuhan. Itu pekerjaan yang luar biasa. Itu bentuk kerendahan hati seorang pelayan Tuhan. Dan apalagi yang dia lanjutkan pada ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Dia tidak meledak-meledak, dia marah enggak. Memang tipikal Paulus ini bukan tipikal yang keras, enggak.
ya. Jadi kalau dia ini menulis surat kepada jemaat, memang nadanya keras, tegas, marah, ya. Tapi ketika berjumpa dia lembah lembut. Dia dengan santun. Ya, itu yang dilakukan oleh Paulus. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Bahkan Paulus katakan dia rendah, dia seperti sampah. Ya, sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Begitu dia merendahkan dirinya di hadapan orang-orang Korintus. Dia tidak meninggikan dirinya. Ya, dia tidak mengatakan bahwa saya ini sudah berjumpa Tuhan. Enggak. Saya ini begini, saya rasul, jangan macam-macam dengan saya. Enggak. Tetapi dia mau katakan sebagai seorang yang mendirikan jemaat itu, bahwa kami ini melakukan pekerjaan berat. Keharusan kami adalah hidup dalam kerendahan hati. Keharusan kami adalah melayani. Bahkan ketika kami dicaci maki, kami memberkati. Luar biasa Paulus. Dan dia mau mengajarkan kepada jemaat, jangan ada kesombongan dan keangkuhan. Baik kesombongan pribadi, jangan ada kesombongan kelompok, jangan ada kesombongan siapa yang lebih baik daripada yang lain. Karena bagi Paulus, baik dia Apolos, sama nilainya di hadapan Tuhan. Sama-sama dipercayakan pekerjaan. Dia tidak merendahkan Apolos, dan dia tidak meninggikan dirinya sebagai Rasul Tuhan. Tetapi yang dia mau katakan adalah bahwa dia dan Apolos sama di hadapan Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau belajar dari firman Tuhan di pagi ini tentang bagaimana kita hidup rendah hati. Apa yang menjadi kehidupan kita yang kita terima saat ini semua atas perkenanan Tuhan, berkat dari Tuhan. Tidak perlu lagi kita mau sombong dan angkuh. Apa yang perlu kita mau sombong dan angkuhkan dalam hidup ini? Apa yang mau kita tinggikan? Apa yang kita mau katakan ketika semua ini, ketika kita ada di hadapan Tuhan? Semua tidak ada arti. Yang kita perlu belajar. Dan ketika kita sudah mulai sombong, belajar dari 3 hal ini. Yang pertama, ketika kita mulai sombong, mulailah untuk melihat potret hidup kita yang lalu. Bapak Ibu sering nggak melihat potret, buka album, lihat potret kita zaman 5 tahun lalu bagaimana rupa kita, zaman 10 tahun yang lalu bagaimana rupa kita, 12 tahun yang lalu bagaimana rupa kita. Saya kalau lihat foto waktu saya kecil Bapak Ibu, aduh kumelnya minta ampun. Saya punya dengkul sampai ke bawah hitam sekali, ya hitamnya minta ampun, ya sampai saya sering gosok juga nggak putih-putih, ya. Tapi kemudian ketika sekarang saya perhatikan dengkul saya, ya memang sama hitam, dia tidak berubah hitam karena memang hasilnya memang hitam, ya. Tapi yang berubah apa? Bicara dulu saya kecil, sekarang saya besar. Dulu saya nggak bisa berdoa, sekarang saya bisa berdoa. Dulu saya malas baca Alkitab, sekarang saya suka baca Alkitab. Dulu saya berperilaku jahat, sekarang saya berperilaku baik. Dulu kehidupan saya sangat miskin, ya itu misalnya. Dulu saya tidak ada apa-apa, misalnya. Ini refleksi kita. Dulu saya cari makan susah, saya bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sekarang saya sudah punya pekerjaan. Ini refleksi kita. Dulu kita bukan apa-apa, mau mengatakan kita bukan apa-apa, sekarang kita sudah seperti saat ini. Bapak Ibu lihat potret diri kita. Ketika kita mau angkuh, mau sombong, ketika kita punya segala sesuatu, tapi ketika kita lihat potret diri kita yang dulu, maka kita mau belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam segala proses hidup kita. Jadi nggak usah kita sombong kalau kita lihat dulu kita punya kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita ada di fase yang di bawah. Tapi kemudian sekarang sudah meningkat, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau sekarang kita karena situasi juga fase hidup kita menurun, ekonomi menurun, nggak apa-apa. Tapi tidak seperti dulu yang kita alami. Jadi pelajari potret hidup kita dulu. Potret hidup kita seperti apa? Renungkan baik-baik. Ya, ketika kita mau sombong angkuh, lihat potret hidup kita. Lihat bagaimana kita waktu dulu seperti apa, dan sekarang Tuhan angkat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mau berbicara tentang hidup ini, kita bicara tentang semua yang kita terima itu dari Tuhan. Kalau tadi potret dulu kita begitu, dan sekarang Tuhan angkat kita. Dan kita harus meyakini semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu semua punya Tuhan. Tidak ada lain selain dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, dasar kerendahan hati orang Kristen itu adalah pengakuan bahwa segala yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Baik berkat, karunia, dan segala hidup yang baik saat ini itu semua dari Tuhan. Jadi dasar karunia
Dasar dari kerendahan hati orang Kristen adalah karunia dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus meletakkan diri kita dalam kesejajaran. Ketika kita mau sombong, mau lebih tinggi dari orang lain, tolong perhatikan. Kita harus meletakkan diri dalam kesejajaran dengan Tuhan, dengan sesama kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Paulus meletakkan dirinya dalam bagaimana dia sejajar dengan Apolos. Meskipun dia seorang rasul yang berjumpa dengan Tuhan. Mungkin Apolos nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dia meskipun berjumpa dengan Tuhan tidak meletakkan dirinya lebih tinggi daripada Apolos. Dia letakkan dirinya dalam kesejajaran. Maka dari itu siapapun kita Bapak Ibu, siapapun kita, dengan jabatan, dengan semua proses yang kita miliki saat ini, jangan menganggap orang lebih rendah dari kita. Jangan menganggap orang lain lebih kecil dari kita. Tapi belajarlah untuk meletakkan sesama kita dalam kesejajaran. Bahwa saya dan kamu adalah sama di hadapan Tuhan. Atau ketika kita lihat sesama kita, kita lagi melihat kita yang lain dalam diri sesama kita. Bahwa kita sejajar di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita dan Tuhan mau memberkati kita. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita harus belajar. Belajar dari kasih karunia Tuhan. Belajar melihat foto, potret diri kita di masa lalu. Belajar untuk melihat segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan belajar juga bahwa kita harus hidup sejajar dengan sesama. Kalau demikian, kita akan bisa membawa damai sejahtera. Kita tidak lagi melihat kesombongan dan keangkuhan dalam diri kita. Tapi kita mau mengatakan, saya dan kamu sama di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang terenggelam, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas
atas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.